أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وملء كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dicinta Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini bisa sama-sama wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, bertausiah saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak turunan kita menjadi orang yang saleh. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-sekali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada kata-kata tidak, kemudian ada kata-kata kecuali. Ada harf nafy, kemudian ada istisna, tidak dan kecuali. Ini menunjukkan bukan sekedar informasi ataupun sifatnya kognitif, akan tetapi di sana ada pesan yang lebih mendalam secara afektif, yaitu kecenderungan kita lupa tujuan hidup. Sementara Allah sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita semua hanyalah untuk membesarkan dan mengagungkan Allah yang disebut dengan ibadah. Ibadahlah membesarkan dan mengagungkan Allah di waktu yang bersamaan kita menghambakan diri kita. Memang kita ini titik nol. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Segala pujiannya lah milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Realita kehidupan menunjukkan bahwa manusia dalam perilakunya, tutur katanya, membesarkan selain Allah. Subhanallah. Bahkan orientasi hidupnya dunia. Subhanallah. Orientasi hidupnya adalah dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, gapailah kehidupan yang abadi, kebahagiaan abadi, kesenangan abadi yaitu di akhirat. Dengan apa? Fima atakallah, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah memberikan kepada kita nikmat, Allah memberikan kepada kita nikmat untuk mengejar akhirat. Allah memberikan kita nikmat, membesarkan dan mengagungkan Allah. Allah memberikan kita nikmat hidup. Ingat, tujuannya adalah membesarkan dan mengagungkan Allah. Allah memberikan kepada kita ilmu. Jadikan ilmu itu membesarkan Allah. Allah memberikan kepada kita harta. Jadikan harta itu untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Allah memberikan kepada kita kesehatan. Jadikan kesehatan itu mengejar dan menggapai ridha Allah. Allah memberikan kita keluarga. Kita punya pasangan hidup, kita punya anak. Jadikan mereka semua untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Allah memberikan apapun kepada kita. Fima ataka. Kata-kata fima ataka adalah menggambarkan semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Subhanallah. Yang terjadi tidak. Allah memberikan kita hidup, membesarkan diri kita. Nauzubillah min dzalik. Allah memberikan kita ilmu. Inilah saya. Ilmu. Banyak ilmunya, banyak pengetahuannya dibandingkan dia jauh lebih bodoh dari saya. Nauzubillah min dzalik. Saya diberikan kesehatan, lihatlah saya sehat. Tidak seperti dia sakit-sakitan. Astagfirullah. Saya diberikan kekuatan fisik, kecantikan, kegantengan. Lihat saya ganteng, lihat saya cantik. Oh, cantikan saya. Astagfirullahaladzim. Saya diberikan jabatan. Oh, lihat saya ini pejabat. Ya, kalau dia pejabat tapi masih di bawah saya. Subhanallah. Saya diberikan titel. Wah, saya inilah guru besar, profesor.
Dia masih S1, dia tamatan SMA. Astagfirullahaladzim. Ini yang terjadi tanpa kita sadari. Kita melakukan sesuatu desorientasi, tidak sesuai dengan orientasi aslinya, yaitu hidup membesarkan dan mengagungkan Allah. Betul kita belajar, menuntut ilmu, tapi niatnya, inilah yang dipertanyakan. Apakah niatnya betul-betul karena Allah? Subhanallah. Betul Anda menjabat sesuatu, jabatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat karena Anda seorang pejabat. Tapi niatnya apakah hanya untuk membesarkan diri Anda, bahkan memperkaya diri? Wabtaghi fima atakallah ad-dar akhirah. Kejar, cari kebahagiaan akhirat. Dengan apa? Dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka ad-dar akhirah, kebahagiaan akhirat adalah harus satu namanya ridho Allah. Maka Allah Azza wa Jalla dengan akhirat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selalu melibatkan Allah dan akhirat. Allah dan akhirat. Allah dan akhirat. Pada rukun iman, bukan dua. Tapi rukun iman ada 6. Tapi yang dua ini mewakili seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita hidup di dunia ini, membesarkan dan mengagungkan Allah dengan cara apa? Khalifatullah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi, menghidupkan, memakmurkan bumi untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Maka itu wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa Anda eh, bagian kamu di dunia ini, karena kamu ini sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Khalifah adalah melanjutkan amanat Allah di muka bumi. Jadi kita di muka bumi ini mempunyai tujuan mengagungkan dan membesarkan Allah dengan cara sebagai khalifah. Jadi ada dua predikat hamba Allah, khalifatullah fil ard. Pertama kita sebagai hamba Allah membesarkan Allah, tapi di waktu yang bersamaan kita menjadi pemimpin. Pemimpin bagaimana? Yang satu hamba, yang satu memimpin. Bagaimana? Maksudnya adalah pemimpin di muka bumi dengan mengemban amanat Allah. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya semangat, uh, mempunyai antozim, antusias. Kita harus antusiasnya apa? Spiritnya apa? Semangatnya apa? Semangat membesarkan Allah itu nomor satu. Jangan sampai kita tidak punya apa yang disebut antusias kita lemah gitu. Semangat kita lemah. Kita harus punya strong feeling, rasa yang kuat untuk apa? Untuk membesarkan dan menggangguan Allah. Semangat itu. Itu nomor satu. Sekarang terjadi tidak. Semangat mengejar dunia, lupa tujuan hidup. Apa waktu saya masih kecil, waktu SD saya ingat sekali. Betul kita punya semangat, cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi betul itu sebuah cita-cita, harapan. Tapi sebetulnya itu adalah bukan cita-cita, itu hanyalah sarana. Yang kita tuju adalah akhirat. Dunia adalah sarana, batu loncatan untuk menuju akhirat. Dan bagaimana Anda menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Ada rukun Islam, zakat. Ada rukun Islam, haji. Berarti kita harus kaya, maka tidak boleh melupakan dunia. Di sini pemahaman yang terbalik-balik. Kita harus punya semangat untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Semangat membesarkan dan mengagungkan Allah. Semangat membesarkan dan mengagungkan Allah itulah dengan cara apa? Khilafatu fil ard, memakmurkan bumi.
Pemahaman khalifah, khilafah itu sudah rusak zaman sekarang. Nah, kenapa terjadi distorsi, distorsi, distorsi? Nah, pemahamannya sudah rusak. Kenapa? Membangun khilafah langsung dibenci. Apalagi di Indonesia ini, orang mendengar kalimat khilafah ketakutan. Pada dasarnya itu adalah blueprintnya Allah ketika menciptakan manusia. Dan kita digambarkan oleh Allah, Anda menjadi khalifatullah fil ard. Khalifah itu yang pelanjut, penerus. Abu Bakar adalah khalifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan tongkat estafetnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia khalifatullah fil ard, melanjutkan amanat yang Allah berikan. Allah menghidupkan kita, bumi ini begitu dahsyat, indahnya, lanjutkan, makmurkan, hidupkan. Untuk apa? Melanjutkan amanat dari Allah untuk membumikan aturan-aturan Allah. Maka hidup itu hanyalah satu tujuannya, menjalani dan memperjuangkan semua keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Semua keinginan Allah. Semua. Terus keinginan saya di mana? Keinginan keluarga saya di mana? Ini bukan ada benturan, tidak ada dikotomi. Oh, keinginan Allah dan keinginan saya tidak. Maka pemahamannya adalah kita mencintai diri kita. Ada Allah. Allah itu mencintai diri kita. Ya. Siapa yang lebih dahsyat cintanya Allah kepada diri kita? Kita apa Allah? Kita atau Allah? Siapa yang lebih dahsyat antara Allah dan diri kita? Jelas Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih cinta kepada keluarga kita daripada kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri. Nah, sekarang ini keluarga kita, kita mencintai keluarga kita. Allah mencintai keluarga kita, ya. Siapa yang lebih dahsyat cintanya kepada keluarga kita? Kita atau Allah? Jawabannya Allah. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita atau Allah? Siapa yang lebih tahu? Allah apa kita? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang keluarga kita? Kita atau Allah? Allah. Siapa yang lebih mengerti apa-apa saja yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita? Kita atau Allah? Allah. Siapa yang lebih mengerti apa yang berbahaya buat diri kita dan keluarga kita? Siapa yang lebih hebat mengerti? Kita atau Allah? Allah. Berangkat dari sini baru kita paham hidup itu menjalankan semua keinginan Allah. Karena di dalam keinginan-keinginan Allah, disitulah kebahagiaan diri kita dan keluarga kita dan siapapun. Di dalam keinginan-keinginan Allah, di dalam keaturan-aturan Allah, semua yang diinginkan oleh Allah, itu ada kebahagiaan dunia akhirat kita. Di situ ada kebahagiaan dunia akhirat keluarga kita. Di situ ada kebahagiaan dunia dan akhirat untuk siapapun. Ini namanya hukum logika namanya. Ilmu mantik tersusun. Yang tadi saya katakan adalah ilmu mantik. Itu kerangka berpikir hukum logika. Dari situ baru kita paham kenapa disebut dengan soleh. Soleh itu sesuai. Orang yang soleh adalah orang yang sesuai. Sesuai dengan siapa? Allah. Amal soleh adalah perbuatan yang sesuai. Sesuai dengan siapa? Allah. Subhanallah. Allah. Di dalam diri kita harus ada hamasah. Hamasah itu semangat. Semangat apa? Ya membesarkan Allah. Semangat apa? Menjalani semua yang diinginkan oleh Allah. Semua tidak terkecuali. Allah ingin kita memakmurkan bumi. Jadi bukan hanya ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Dipahami ibadah hanyalah kesalahan individual vertikal. Tidak. Maka konsep ibadah kita berbeda dengan konsep ibadahnya malaikat. Malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal saja. Kita tidak membangun kesalahan individual vertikal dan juga kesalahan sosial horizontal. Kita beranak pinak.
Kita mempunyai hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu ingin berpakaian lebih baik, nafsu seks, nafsu biologis. Jangan jadikan nafsu ini sebagai Tuhan baru kita. Astagfirullahaladzim. Jadikanlah hawa nafsu ini diletakkan di bawah ridha Allah. Makannya sesuai dengan Allah, minumnya sesuai dengan Allah, cara berpakaiannya pun sesuai dengan Allah, bahkan hubungan seksualnya, kebutuhan biologisnya pun sesuai dengan Allah. Nah, sesuai inilah amal soleh, soleh. Jadi amal soleh adalah sesuai. Hidup ini harus ada semangat. Semangat apa? Beramal soleh. Jangan diterjemahkan beramal soleh adalah berbuat baik. Karena ini relativismenya tinggi. Ini relatif. Buat si fulan baik, buat si fulan baik, buat si fulan lagi beda, tidak baik. Sebagian orang mengatakan LGBT baik, sangat menjijikan dan terlaknat. Buat kita yang punya agama, sangat menjijikan. Baru-barusan ini kita mendapatkan video viral, ya, di Jakarta Selatan, katanya di hotel apa. Kumpul laki-laki, laki-laki semua. Mereka tidak berbusana semua, banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Ini lebih hina daripada binatang. Tidak masuk akal kita. Buat mereka baik-baik saja. Para koruptor, wah, enggak apa-apa, memang sistemnya begini. Memang dari dulu begini sistemnya. Dari dulu begini. Gitu. Padahal itu adalah korupsi, tindak pidana korupsi. Buat mereka biasa-biasa saja. Astagfirullahaladzim. Maka kebaikan itu relatifnya tinggi. Maka pakai bahasa, apa bahasanya? Amal saleh. Berbuat amal saleh tidak bisa diterjemahkan berbuat baik. Karena akarnya adalah salahnya seluruh, sesuai, pas. Maka di sini baru kita paham bahasa amal soleh adalah ketaatan, ketundukan, kepasrahan, berserah diri kepada yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Amal soleh seperti itu. Orang yang soleh adalah orang yang taat, tunduk, pasrah, perilakunya, tutur katanya, pikiran dan hatinya sesuai dengan Allah. Subhanallah. Ikutin apa kata Allah. Jangan pakai komplain. Kalau baik itu relatif. Relatif. Sangat relatif. Antara hak dan batil jadi campur aduk di situ. Mana yang baik? Yang baik itu yang sesuai dengan Allah. Yang sesuai dengan Allah gimana? Yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada istilah ittiba, mengikuti, memberikan contoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau Anda betul-betul cinta Allah, fattabi'uni. Maka ikutin. Ikutin siapa? Ini adalah Rasulullah SAW. Jangan dipahami ikuti siapa kalau bukan ikuti Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan suri tauladan namanya. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW? Niat kita cuma satu. Bukan mengikuti saya, maunya saya begini, maunya saya begini. Tidak bisa. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup banyak orang terbalik-balik mengikuti saya. Menurut saya begini. Oh, ya, menurut Anda, lihat dulu menurut Allah dan Rasulnya sesuai, tidak ada masalah. Oh, saling mendukung, enggak ada masalah. Memang kita harus di bawahnya Allah dan Rasul. Ayakunullah wa Rasul ahabu ilai mimman siwahuma. Anda jadikan cinta Allah dan cinta Rasul di atas segalanya. Mudah-mudahan kita bisa melihat, jangan sampai tujuan hidup ini membesarkan dunia, mengejar kehidupan dunia, kejarlah dunia untuk akhirat. Ini yang saya katakan tadi, wabtaghi fima ataqallah daral akhirat. Kejar, kejar. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 77, ayat surat 28 ayat 77. Kejar semua ridho Allah, mengejar ridho Allah, maka Anda mendapatkan surga Allah dengan apa? Fima ataqam. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun. Nah, sekarang masuklah poin
Membesarkan dan mengagungkan Allah dengan berzikir. Nah, sekarang lihat jemari kita. Kita lihat ini pemberian dari Allah. Ya, langsung berzikir. Itu maksud saya. Kita ngeliat depan kita ada makanan minuman, Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Anda lihat rumah Anda, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi rumah ini hanyalah batu loncatan untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Tubuh kita, subhanallah, untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Kita bisa melihat, penglihatan ini adalah sarana untuk membesarkan dan mengagungkan Allah yang namanya bersyukur. Kita bisa mendengar, pendengaran ini adalah sarana untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Kita bisa bernafas, hidup ini membesarkan dan mengagungkan Allah. Begitu. Maka tidak ada alasan kita tidak berzikir setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Karena semua yang kita lihat adalah menuju pada satu titik, membesarkan dan mengagungkan Allah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.